Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Kali ini Mamang akan membahas sebuah kisah dan nama-nama 7 nabi yang dilahirkan dari seorang wanita pelacur yang bertobat dari kaum Bani Israel. Menyimaklah sampai dengan selesai agar tahu 7 nama-nama nabi itu. Oke, markihas, mari kita bahas. Dikisahkan pada suatu tempat hiduplah seorang wanita yang bernama Al-Malikah. Ia adalah seorang pelacur kelas atas yang berasal dari keturunan Bani Israel. Ia mematok harga yang tinggi untuk orang-orang yang ingin menyewa jasanya. Kecantikannya yang sangat menarik dan terkenal sehingga banyak laki-laki muda yang menyukainya. Begitu pula dengan pemuda yang bernama Abid. Abid adalah seorang pemuda yang rajin beribadah tapi hidupnya sederhana atau miskin. Karena kecantikan dan kepopulerannya dari seorang perempuan Al-Malikah ini, pemuda bernama Abid ini tergoyahkan imannya hingga ia bertekad untuk bisa bertemu dengan Al-Malikah, dan Abid pun mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar demi bisa untuk bertemu dengan perempuan yang bernama Al-Malikah. Dan Abid pun bekerja keras untuk mengumpulkan uang demi untuk wanita pujaannya. Setelah sekian lama bekerja keras, akhirnya 100 dinar pun terkumpul. Tibalah saatnya bagi Abid untuk menemui Al-Malikah. Ia lalu pergi menuju ke rumahnya untuk menemui si cantik Al-Malikah. Tapi ketika sudah berhadapan dengan Al-Malikah, tiba-tiba tubuh Abid menjadi gemetar dan keringat keluar dari tubuhnya. Dan saat itu juga Abid ingin pergi dari hadapan Al-Malikah untuk kabur sejauh-jauhnya, karena ia dengan tiba-tiba teringat Tuhannya dan takut dengan dosa yang akan dibalasnya nanti. Melihat tingkah laku Abid yang aneh, Al-Malikah menjadi keheranan. Ia lantas bertanya kepada Abid, "Ada apa denganmu, hai Abid?" "Aku takut kepada Allah. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku nanti?" jawab Abid. Jawaban yang dikeluarkan Abid membuat Al-Malikah terkejut. Al-Malikah tersentuh hatinya dan tersadar karena kata-kata Abid, dan Abid pun meninggalkan Al-Malikah sendirian. Namun ternyata Al-Malikah malah mengejar Abid dan menghentikannya, tapi bukan mau memaksa Abid untuk berbuat zina dengannya. Al-Malikah justru memintanya untuk menikahinya. Al-Malikah memohon kepada Abid sambil menangis. Namun Abid tetap tidak mau menuruti permintaan Al-Malikah tersebut, dan ia malah kabur meninggalkan Al-Malikah, dan hidayah pun masuk ke hati Al-Malikah. Al-Malikah lalu mencari-cari pemuda yang membuat hatinya bergetar ke seluruh pelosok negeri. Al-Malikah selalu mencari-cari Abid, namun ia tidak pernah menemuinya. Sebenarnya Abid tahu jika Al-Malikah selalu mencari-cari dirinya. Dengan sengaja Abid tidak menemui Al-Malikah dan bersembunyi karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya dengan perbuatan yang akan dilakukannya itu, Abid akhirnya pingsan sampai meninggal dunia. Dan kabar meninggalnya Abid ini terdengar sampai telinga Al-Malikah. Tentu saja Al-Malikah terkejut mendengar kabar tersebut. Al-Malikah lantas memutuskan untuk bertajiah ke pemakaman Abid. Dengan tekadnya yang bulat, akhirnya Al-Malikah bertobat dan menuju jalan yang benar, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Al-Malikah bertemu dengan saudaranya Abid yang juga memiliki keimanan yang tidak kalah dari Abid. Al-Malikah lantas memintanya untuk menikahi dirinya. Permintaan tersebut disetujui oleh saudaranya Abid. Keduanya lantas melangsungkan pernikahan. Lalu Al-Malikah dan suaminya hidup dengan penuh keimanan dan menjadi keluarga yang soleh. Bahkan di sebuah riwayat, Al-Malikah menjadi salah satu wanita Bani Israel yang menjadi calon penghuni surga insya Allah. Dan singkat cerita, dia melahirkan 7 orang nabi dari rahimnya. Dan inilah nama-nama 7 nabi putra Al-Malikah. Pertama Nabi Ya'wa, kedua Nabi Bunasyih, ketiga Nabi Ya'la, 4 Nabi Balya, kelima Nabi Armiya, keenam Nabi Aus, dan ketujuh Nabi Yamin. Wallahu a'lam bishawab. Dan kisah ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin dan dinukil Ibnu Watiniyah dalam buku Nisaul Auliya. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.